Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang yang ingin meminta maaf sama kamu, bahkan dia sangat-sangat butuh pengampunan dari kamu. Berarti orang ini punya ngerasa salah banget sama kamu ya. Mungkin juga kamu sudah bertindak sekarang tuh udah mengambil suatu keputusan atau tindakan yang membuat dia menyesal banget ya, takut banget akan kehilangan atau takut banget akan tidak dipercayai lagi olehmu, seperti itu. Oke, kita lihat energi orang ini. Siapa sih yang ingin meminta maaf denganmu? Bahkan di sini dia ingin meminta kesempatan untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu ya. Tapi untuk sekarang tuh belum ada pergerakan dari dia. Dia ingin sekali rekonsiliasi lagi, tapi belum ada pergerakan sampai sekarang. Memang kalian saat ini tuh udah berpisah. Cuman walaupun kalian saat ini berpisah atau dia tidak ada pergerakan apapun, karena kalau worth waiting for itu memang saat ini semesta yang sedang mengatur semua yang terjadi di antara kamu dengan dia. Jadi ini nih atas kehendak semesta ya. Dan di sini dia sadar diri. Kenapa sadar diri? Karena dia tahu bahwa apa yang selama ini dia coba untuk lakukan kembali sama kamu kok ya nggak bisa gitu loh. Kayak diblokir jalannya, kayak sulit waktunya untuk ditentukan gitu ya. Ada kayak serba tertunda gitu ya. Jadi maka dari itu aku lihat di sini masih yakin bahwa apapun yang terjadi saat ini, walaupun kalian saat ini berpisah, dia tetap percaya bahwa ini sesuatu yang terbaik ya. Ini memang sudah semesta yang merencanakannya, dan dia tetap yakin, percaya apapun yang terjadi itu hal yang terbaik untuk kalian berdua gitu ya. Dan aku lihat di sini juga dia masih memiliki rasa ketertarikan kepada kamu, sehingga inilah yang membuat dia masih ingin datang lagi ke kamu. Apalagi di sini dia masih punya red flag ya, punya red flag entah apa itu, tapi aku rasa di sini kamu tahu apa red flagnya, karena semesta selalu menunjukkannya ke kamu kalau misalkan dia ini punya salah, bertingkah atau berbuat sesuatu yang akan merugikanmu atau akan mengecewakanmu. Semesta selalu menunjukkannya. Jadi kalau aku rasa kamu tahu kok apa red flag yang dia miliki. Nah, ini mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa semesta masih belum membolehkan dia untuk datang, karena dia mungkin harus berubah dulu ya, atau harus menghilangkan red flagnya dia ini dulu, seperti itu. Oke, kita lihat apa sih yang terjadi. Dia takut banget kalau misalkan dia akan ditolak oleh kamu. Dia ingin meminta maaf, dia telah menyakiti kamu. Dan dia baru sadar setelah dia kehilangan kamu, setelah kamu pergi darinya, dia baru sadar kalau ternyata dia telah kehilangan kamu gitu ya. Terus dia menginginkan masa depannya bersama kamu tuh ya. Jadi kalau aku rasa nih orang tuh masih masih memiliki ketertarikan. Dia menyesal karena dia baru tahu betapa kuatnya koneksi kamu dengan dia, betapa cintanya dia sama kamu, sehingga ketika kamu pergi dia baru merasa kehilangan banget. Every time my phone ring, I hope it's you. Karena ini tadi ya, karena dia nggak bisa bergerak ke arah kamu, atau ya semesta kayak memblokir jalannya, makanya di sini dia berharap setiap handphone dia berdering itu salah satunya itu kamu yang menghubungi dia duluan gitu, karena dia udah nggak tahu harus berbuat apa, harus bagaimana agar bisa kembali lagi dengan kamu, agar dia bisa mengatakan maaf sama kamu gitu ya. Sehingga ya hanya bisa berharap kalau handphone itu berdering itu adalah kamu. Nah, ketika semuanya sudah seperti ini, dia baru mengerti betapa berharganya kamu bagi hidupnya. Mungkin selama ini kamu tuh yang selalu perhatian sama dia, yang selalu membantu dia, yang selalu mengerti dia, seperti itu ya.
kamu yang selalu ada di sisi dia, kamu yang tidak pernah punya niatan-niatan apa ya yang jelek-jelek terhadap dia, nggak kayak udang di balik batu gitu lah ya. Kamu memang benar-benar tulus. Jadi kamu selalu menganggap dia penting dalam hidupmu. Makanya di sini ketika dia selama ini mendapatkan banyak perhatian dari kamu, dimanjakan oleh kamu, diberikan ketulusan oleh kamu, dan itu semua yang tadinya itu udah menjadi suatu kebiasaan sekarang tiba-tiba menghilang, itu benar-benar kerasa banget gitu loh, bahwa ternyata semenjak ada kamu itu ternyata orang terpenting dalam hidupku. Kamu yang kamu berharga gitu loh ya. I should have thought for you. Seharusnya selama ini sebelum dia bertindak atau mengambil suatu keputusan, seharusnya dia memikirkan kamu ya, efeknya ke kamu kayak mana, apa reaksi kamu, apakah kamu setuju dengan keputusan atau tindakan yang dia ambil. Mungkin tentang red flagnya ini ya, tentang sikap red flagnya itu yang dia lakukan, itu seharusnya sebelum dia melakukannya, sebelum dia bertindak, seharusnya dia memikirkan efeknya ke kamu seperti apa, apakah kamu setuju dengan tindakan dia yang red flag ini gitu ya. Nah itu dia menyesal karena dia sempat tidak memperlakukan kamu dengan baik gitu. Terus ada the world ya, kalau aku lihat memang si dia ini sempat loh mau memperjuangkan kembali kamu, mau balikan lagi dengan kamu, ingin memperbaiki hubungan di antara kalian gitu ya. Tapi herannya kenapa jalan dia untuk menuju ke kamu, untuk memperbaiki hubungan di antara kalian ini selalu seperti kayak terblokir gitu loh. Kok selalu kayak nggak ada jalannya untuk langgeng, untuk sukses, untuk bahagia bersama, untuk bisa bersama tuh herannya kok nggak bisa gitu loh. Kenapa hubungan ini tuh stuck gini-gini aja, bahkan kayak kayak nggak direstui, kayak kita ini nggak cocok seperti itu. Jadi sempat dia ini ngerasa kayak putus asa. Setiap dia merasa putus asa ya udah dia diem, dia tidak melakukan effort apapun, sama seperti sekarang gitu. Dia tidak melakukan effort apapun. Tapi dikala dia diam, itu juga dia berpikir bahwa segala sesuatunya itu tidak dengan mudah bisa didapatkan. Semua harus pakai perjuangan, semua pasti pakai pengorbanan. Sehingga di sini dia memikirkan kembali dimana untuk mendapatkan kamu itu pasti ada halangan rintangannya, pasti ada ujiannya, pasti nggak akan mudah gitu ya. Jadi makanya di sini walaupun dia saat ini tidak bisa melakukan apa-apa, dia tetap yakin bahwa suatu hari nanti pasti ada kesempatan dan peluang untuk bisa datang lagi ke kamu dan memperbaiki hubungan dengan kamu, mendapatkan perhatian kamu lagi gitu ya. Jadi masih ada harapan. Aku lihat di sini dia masih memiliki harapan terhadap hubungan kalian. Dan aku lihat di kala saat ini kalian berpisah seperti ini, memang selama ini hubungan kalian itu sangat sulit untuk dibangun atau dijaga ya. Karena mungkin tak apa gitu masalahnya, bisa jadi karena orang ketiga, misalnya ada Seven of Wands ya, bisa jadi orang ketiganya itu keluarga, bisa jadi ya pasangan lain atau orang yang suka sama dia gitu ya, atau siapa gitu ya. Intinya gini dulu deh, selama ini tuh kalian itu sulit sekali untuk menjaga dan mempertahankan, untuk membangun hubungan ini. Dan akhirnya di sini ya mau nggak mau kalian akhirnya saling menarik diri gitu ya, saling menarik diri. Jadi bisa aja hubungan ini sebenarnya sama-sama nggak ada omongan kayak kita berpisah atau ini kita berakhir, tapi kayak tiba-tiba langsung menghilang aja, tiba-tiba langsung saling diam, saling menarik diri, saling tidak ada komunikasi gitu ya, saling merasa canggung gitu ya, nggak enak kayak gitu. Ya udah tiba-tiba menghilang. Tapi menghilangnya ini pun kalaupun mau menjalin hubungan dengan orang baru itu kayak masih sulit gitu loh, karena masih terbayang-bayang hubungan kamu bersama dia gitu dan dia bersama kamu gitu loh ya. Jadi kalau aku rasa saat ini tuh dia masih mikir-mikir kalau mau menjalani hubungan dengan orang baru, karena dia masih terbayang-bayang dengan hubungan kalian ini kok yang nggak
nggak ada perkembangan, nggak ada pertumbuhan. Dia takutnya kalau misalkan dia menjalani hubungan baru, justru malah nanti lebih menghancurkan hubungan dia bersama kamu, atau bisa jadi hubungan baru dia pun akan rusak, hubungan baru dia pun akan tidak ada perkembangannya sama dengan hubungan kalian gitu. Sehingga di sini sudah menjadi momok bagi dia untuk menjalani hubungan dengan orang baru gitu loh. Jadi intinya kayak belum bisa move on lah ya, si orang ini tuh belum bisa move on dari kamu, dari hubungan kalian. Sehingga ya aku lihat kayak untuk saat ini tuh masih kayak udah deh gitu. Kita menenangkan diri masing-masing aja dulu, untuk kedepannya nggak tahu gitu loh ya. Apalagi si dia ini tuh punya kriteria pasangan itu cukup standarnya tinggi loh. Misalkan dia harus cantik, kaya raya, sukses orangnya, pekerjaannya, punya pangkat apalah gitu ya, punya posisi tinggi atau gimana. Intinya karakter pasangan yang dia mau itu standarnya cukup tinggi, sehingga itu juga yang mempersulit dia untuk cari pasangan gitu ya. Terus itu ya kalau aku lihat mungkin saat ini memang perasaan cinta, gairah atau memperjuangkan hubungan kalian ini dia masih dia ataupun kamu sudah mulai merosot gitu ya, sudah mulai drop gitu. Terus itu juga aku lihat di sini ada kesalahpahaman yang cukup besar di antara kalian di sini karena miskomunikasi. Mungkin komunikasi juga memang jarang di antara kalian, atau bisa jadi juga kesalahpahaman karena salah seorang, entah ini kamu atau dia, yang beda tafsiran gitu ya, beda menafsirkan. Misalkan aja ya, dia itu tiba-tiba menghilang. Ya sebenarnya misalkan dia kesulitan secara keuangan misalkan gitu ya, jadi dia fokuslah sama kerjaan, sama keuangan dia, tapi dia nggak ngomong kalau misalkan sebenarnya dia tuh lagi kesulitan dari karir dan keuangan kayak gitu. Akhirnya kamu berpikir, wah nih kenapa nih orang ini tiba-tiba berubah, kenapa tiba-tiba pergi gitu ya, jangan-jangan ada yang lain. Nah itu yang membuat akhirnya hubungan ini tuh ya kayak gini ya, bercerai karena ada suatu kesalahpahaman yang cukup besar dan miskomunikasi. Dan mungkin juga memang komunikasi di antara kalian ini jarang banget ada gitu ya. Terus itu juga aku lihat memang di sini tuh dia lagi membatasi diri ke kamu. Kenapa? Karena aku lihat memang masih ada yang mengontrol dia. Di balik dia ini ada yang masih mengontrol. Bisa jadi keluarga, bisa jadi orang tua, atau bisa jadi ada seseorang di sini dari circle dia, dari teman dia yang lagi suka sama dia. Ya, lagi suka sama dia. Terus itu mencoba untuk memanipulasi, mencoba untuk menyabotase hubungan kalian. Akhirnya di sini adalah suatu pertengkaran di antara kalian. Dan yaudah, akhirnya ya saling menarik diri gitu. Tapi aku lihat di sini tuh dia masih punya keyakinan kok sama kamu ya. Jadi kalau aku rasa perpisahan ini tuh cuman kayak jeda atau perpisahan sementara gitu loh. Karena walaupun dia ini kayak dipojokkan atau kayak dikontrol, dihasut oleh pihak ketiga, entah itu keluarga, entah itu memang pasangan lain atau orang yang suka sama dia atau orang tuanya. Walaupun saat ini kalian berpisah karena disabotase oleh pihak ketiga atau pihak eksternal di antara kalian, dia masih memiliki suatu kepercayaan diri terhadap diri sendiri dan kamu. Ya, kenapa seperti itu? Karena di sini dia merasa tidak salah untuk mempercayai kamu, bahwa selama ini tuh dia udah menilai kamu loh. Udah mengetahui tentang sifat kamu atau perasaan kamu terhadap dia. Kamu itu selama ini telah membangun hubungan ini tuh menjadi indah, luar biasa ya, yang benar-benar didasarkan atas cinta dan kepercayaan kamu terhadap dia. Kamu selalu percaya sama dia atas tindakan apapun yang pernah dia lakukan kayak gitu. Mau dia pernah selingkuh kayak, mau dia pernah bohong kayak, mau apa, kamu selalu percaya sama dia dan selalu memaafkan dia dan selalu menerima dia lagi. Inilah keteguhan hatimu yang membuat dia akhirnya luluh sama kamu. Akhirnya di sini dia tetap memiliki kepercayaan bahwa kamu itu memang pasangan yang tepat gitu loh ya. Dan bahkan setiap upaya dan perjuangan itu sangat berharga ya.
untuk menyelamatkan hubungan kalian. Jadi saat ini tuh dia mencoba untuk yakin bahwa memang kamulah orang-orang yang benar-benar dia inginkan, pasangan yang benar-benar tepat untuk dia miliki gitu. Ya, jadi walaupun ada pertentangan, ada penolakan, ada controlling ya, dia tetap mempertahankan keyakinan kuat pada diri dia sendiri dan pada rencana-rencana kamu atau sebaliknya ya. Dan dia juga pasti akan segera mengatasi masalah-masalah yang menguji kalian selama ini gitu ya. Jadi saat ini tuh dalam perpisahan ini sejujurnya dia tuh lagi mikirin gimana caranya untuk bisa menghilangkan controlling ini agar bisa membuat hubungan kalian terjalin lagi, agar bisa kita langgeng, bisa bersama, bisa dalam sebuah komitmen tanpa pertentangan, tanpa isu dari orang-orang gitu. Nah, saat ini sedang dia coba pikirkan gimana solusinya. Karena menurut dia, kamu itu di mata dia tuh sosok orang yang sangat sederhana, rendah hati, tapi sukses secara finansial dan karir. Kamu itu nggak punya banyak masalah dalam materi ya. Maksudnya tuh kayak gini loh, kayak kamu bekerja ya bekerja, bahkan pekerjaan kamu ya oke, lumayan gitu. Terus kamu menghasilkan gaji juga ya oke, lumayan. Terus hasil gajimu itu ya cuman untuk kebutuhan kamu, habis itu ya udah, sisanya ya mungkin kamu tabung, kamu investkan di invest yang benar-benar terjamin gitu ya, nggak invest yang kemana-mana yang nggak jelas atau kamu pergunakan untuk apa foya-foya atau apa, enggak. Jadi dia memandang kamu itu orang yang sukses, orang yang hebat, orang yang bisa mengontrol finansial. Jadi ada kemungkinan dia merasa seperti itu karena kalau dibalikan ke dia, kami tuh beda dengan dia. Kalau dia itu mungkin orangnya boros, orangnya suka foya-foya, pengen suka barang-barang branded gitu ya, barang-barang bermerek seperti itu. Bahkan kamu itu orang yang gak jaim menurut dia. Apa yang memang hatimu inginkan, maka kamu akan lakukan. Apa yang hati kamu ingin katakan, maka kamu akan katakan. Jadi kamu itu kayak selaras gitu loh, antara pikiran dan hati kamu itu selaras, nggak ada ya mendenial gitu, nggak. Kalau misalkan kamu nggak suka, maka kamu akan bilang nggak suka. Kalau kamu suka, maka kamu akan utarakan bahwa kamu suka, seperti itu ya. Kamu nggak jaim-jaiman, nggak naif gitu ya. Jadi kayak kamu itu selaras dengan hati dan pikiran serta perbuatan kamu. Kamu tahu bahwa kamu itu bisa terhubung selalu dengan jiwa dan batin kamu. Ya, kamu tahu, kamu menyadari bahwa kamu itu benar-benar menginginkan apa yang benar-benar hatimu inginkan, maka kamu tidak akan takut menuntut itu semua gitu, terutama tentang hal cinta. Kalau misalkan kamu suka sama dia, cinta sama dia, maka kamu nggak akan segan-segan, nggak merasa takut, nggak merasa kayak rendah diri karena mungkin kamu seorang perempuan gitu ya, untuk mengutarakan bahwa aku cinta sama kamu, walaupun dia seorang pria gitu loh. Paham ya? Kan kadang ada ya orang-orang tuh mikir perempuan itu harus ditembak dong, bukan dia yang nembak gitu loh. Nah, kalau kamu nggak peduli mau aku perempuan, mau aku laki gitu, tetap kalau misalkan kata hatiku aku mencintai dia, maka aku akan utarakan bahwa aku mencintai dia gitu. Gitu ya, paham ya. Terus itu juga kamu ini kan orangnya itu penuh dengan kasih sayang, perhatian banget ya, bahkan punya kepribadian yang pengasuh ya. Bahkan kamu itu nggak takut juga untuk menunjukkan emosionalnya kamu terhadap pasangan itu, karena kamu orangnya kan pengasuh. Jadi kalau misalkan kamu marah, ya kamu akan tunjukkan bahwa kamu marah. Tapi marahnya kamu ini karena kamu ingin pasangan kamu mengerti loh, kalau bahwa ini itu aku nggak suka, bahwa ini tuh salah, bahwa ini tuh nggak benar untuk hubungan kita gitu. Kamu emosional karena kamu menginginkan hubungan ini tuh langgeng. Jadi kalau misalkan ada suatu kesalahan dari dia, kamu marah, itu karena kamu cinta, bukan karena kamu secara emosional pengen marah aja gitu. Kamu enggak apa sih kalau yang kayak gitu tuh kayak mut-mutan gitu. Nah, kamu nggak gitu. Kalau kamu nggak suka dan kamu menganggap itu sebuah ancaman di hubungan kalian, maka kamu akan marah. Jangan gitu dong. Nanti hubungan kita berakhir, nanti hubungan kita nggak langgeng. Kamu marah, misalkan kayak dia suka lirik-lirik atau suka tebar pesona di luar sana, kamu akan marah. Ya jangan gitu dong. Karena kamu menganggap bahwa aku mencintai kamu, jangan rusak hubungan ini, kayak gitu, paham ya?
Nah gitu. Jadi intinya di sini kamu nggak takut menunjukkan emosionalmu. Bahkan ya itu tadi, kalau misalkan kamu cinta sama dia, ya kamu akan utarakan bahwa kamu cinta, walaupun di sini kamu seorang wanita, gitu loh. Ya cukup berani memang. Tapi hebat, kamu punya kepribadian yang hebat kalau aku melihat di sini ya. Bahkan aku lihat di sini kamu selalu siap untuk memberikan cinta dan dukungan terhadap dia agar bisa membantu dia untuk tumbuh. Kalau aku lihat di sini ya, dalam keadaan mungkin materi atau semangat atau daya juang gitu, mungkin kamu lebih positif, lebih apa ya? Ya, memandang semuanya itu lebih positif gitu. Kalau jatuh ya bangun lagi gitu. Kalau misalkan gagal ya cari lagi apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Kalau dia mungkin ketika udah gagal, udah mandek. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, kalau kamu enggak, kalau misalkan kita jatuh, ya bangun. Kalau kita gagal, ya cari yang lagi, cari yang membuat kita bisa sukses gitu ya. Jangan hanya berhenti gitu loh, paham kan? Sehingga di sini kamu selalu mensupport dia, memotivasi dia untuk ayo bangkit, bangkit lagi. Gitu. Intinya kamu punya vibes yang positif, terus juga pemikiran kamu positif ya. Vibes positif, pemikiran positif ya, seperti itu. Jadi itulah di mata dia, kamu itu sosok yang memang apa ya? eh bagus gitu loh untuk hidup dia gitu loh. Untuk mempengaruhi hidup dia itu jadi bagus gitu loh. Kalau misalkan dia ini orangnya suka kayak kelemar-kelemar, ya karena ada kamu selalu memacu dia. Ayo semangat. Kita kan mau punya ini. Jadi kamu kayak dia itu punya pacuan gitu loh. Kayak dia itu tahu kan ya, kalau kalau orang lari itu kan sebelum yang di startnya itu kan ada kayak apa, eh, kayak untuk ngehandle kaki itu ya, kayak apa sih, untuk patokan kan. Nah kamu itu itunya. Jadi ketika dia mulai lelah, kamu itu mampu menahan dia untuk tetap berdiri gitu loh, untuk tetap kokoh. Jadi ketika dia maju, kamu itu bisa menjadi pendorong dia gitu loh, paham ya? Nah gunanya untuk orang yang lari itu kan gitu ya, untuk menahan dia agar dia tidak kepleset, agar dia tidak jatuh, seperti itu. Nah kamu itunya, kamu itu penahan dia, motivator dia agar dia tetap terpacu untuk ayo semangat berjuang gitu. Nah orangnya kan memang gitu, orangnya tuh gampang apa ya, kalau udah terjatuh tuh udah lemes, stuck, udah bingung mau ngapain gitu ya. Nah kalau kamu kan enggak, kalau kamu jatuh ya udah cari lagi apa yang bisa membuat aku bangkit lagi kayak gitu. Paham ya maksudku ya? Ya mudah-mudahan kalian paham lah. Nah terus itu juga aku lihat memang ada masalah dari dia ini tentang keraguannya terhadap kamu. Sebenarnya jujur, ketika dia menjalani hubungan dengan kamu itu, wah dia tuh bahagia banget. Dia senang banget, bahkan dia sangat bersyukur dengan adanya hadir kamu di hidup dia. Kenapa? Karena kamu memberikan banyak sekali apa ya, hal-hal baru. Dia merasa kayak kenal dengan kamu, menjalani hubungan dengan kamu itu kayak hubungan ini penuh dengan petualangan. Banyak hal-hal baru yang bisa dia dapatkan dari hubungan ini. Yang tadinya dia tidak tahu A jadi tahu A. Yang tadinya ekspektasi dia kecil, taunya dia bisa menghasilkan sesuatu yang besar gitu ya. Jadi intinya dia merasa bahwa kamu itu support sistem dia gitu ya, dan kamu mampu memberikan banyak sekali petualangan-petualangan menarik yang dulu itu tidak pernah terekspektasi oleh dia gitu loh. Nah jadi sebenarnya dia bersyukur banget dengan adanya kamu, dia mampu banyak mendapatkan hal-hal baru. Kayak misalkan gini, mungkin dulu pola asuh dia itu apa ya, tradisional banget lah ya, monoton banget ya, jadi kolot banget gitu ya, ngikutin pemikiran orang zaman dulu. Nah kalau kamu itu enggak, kamu itu fleksibel gitu loh, bisa bisa tradisional tapi sesuaikan dengan situasi. Kalau misalkan secara pemikiran tradisional itu tidak masuk di zaman sekarang, maka coba kita sesuaikan kayak gitu loh. Ada hal-hal yang dari zaman dulu itu tidak bisa kita gunakan di zaman sekarang, seperti itu. Sehingga di sini apa ya, dia kayak menemukan eksperimen-eksperimen baru lah dengan kamu
kayak gitu ya. Yang tadinya dia hanya pemikirannya kolot, akhirnya di sini dia berpikir, oh iya juga ya, ternyata kalau dengan cara yang seperti ini itu lebih singkat waktunya untuk mencapai suatu tujuan kayak gitu. Misalkan dari pola pikir cara bekerja, misalkan cara kolot mungkin ya nulis pakai tangan gitu ya, pakai pena. Nah, kalau kamu berpikirnya mungkin sekarang pakai kayak apa yang Google yang pakai ngomong gitu kan, udah ada tertulis gitu, tinggal copy paste, itu lebih singkat gitu kan. Nah kalau Lisa mungkin masih mikir pakai tangan kayak gitu ya, atau ngetik gitu kan. Nah itu ya, kalau kamu menyarankan gimana kalau misalkan kamu ngomong di Google nanti translatein ya, nah nanti kamu tinggal copy paste kayak gitu kan, selesai gitu ya. Jadi itu lebih singkat. Nah jadi paham ya maksudku, kamu memberikan experience dan eksperimen baru terhadap dia. Intinya dia banyak sekali mendapatkan suatu hal-hal baru ya, petualangan, serasa kayak berpetualang lah menjalani hubungan dengan kamu. Cuman karena ini defaultnya reverse, berarti memang menandakan suatu masalah dari dia, adanya keraguan-raguan, adanya ketidakyakinan dari dia terhadap kamu. Bisa jadi memang kalian ada perbedaan, bisa jadi karena dia memang masih punya red flag, atau mungkin dia masih ada controlling, atau memang dia belum bisa bersikap dewasa atau seperti apa. Tapi kalau aku lihat sih lebih ke kayak belum bisa bersikap mandiri atau dewasa gitu ya, sehingga di sini pun dia masih ragu gitu. Apalagi di sini mungkin masih beda pemikiran, pola pikir, atau masih sering miskomunikasi di antara kalian kayak gitu kan. Ada banyak salah pahaman sehingga dia masih merasakan ada keraguan di hubungan kalian ini untuk bisa melangkah ke jenjang yang lebih serius gitu loh. Nah, akhirnya disinilah yang membuat hubungan kalian goyah. Nah, ini yang ingin dia ingin meminta maaf sama kamu, karena dia masih belum berani atau masih ada keraguan atas hubungan kalian gitu. Terus itu juga dia pernah melakukan hal-hal yang tidak membuatmu bahagia, menyakiti kamu ya. Nah itu yang ingin dia minta maafkan ke kamu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiak di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Oh ya, alfabetnya belum ya. Oke, alfabetnya. Ini bisa nama dia, nama kamu, inisial nama, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan tentang kalian berdua atau tentang dia ya. Oke, yang terpenting tuh pembacaan ini tuh sama ceritanya dengan keadaan kalian, maka ini energi memang untuk kalian. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.